Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afina Lalatussyami dari Akuntansi B 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab selanjutnya dari Sistem Informasi Manajemen, yakni bab pengembangan sistem. Oke, pada pembahasan kali ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pendekatan sistem sebagai kerangka kerja dasar pemecahan segala jenis masalah. 2. Cara menerapkan pendekatan sistem untuk memecahkan masalah-masalah sistem. 3. Siklus hidup pengembangan SDLC. 4. Pendekatan SDLC. 5. Dasar-dasar proses permodelan dalam diagram arus data dan kasus penggunaan. 6. Proyek-proyek pengembangan sistem. Dan yang terakhir adalah proses-proses dasar pengestimasian biaya proyek. Oke, yang pertama, pendekatan sistem. Jadi, pendekatan sistem atau yang dikenal dengan system approach adalah serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Next, ada tahapan dan langkah-langkah pendekatan sistem. Yang pertama ada upaya persiapan. Upaya persiapan yakni menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan orientasi sistem. 2. Upaya definisi yakni pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Dan yang terakhir adalah upaya solusi, yakni melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu solusi yang terlihat paling baik, menerapkan solusi tersebut, dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Yang pertama, tahap pertama atau upaya persiapan. Di dalam upaya persiapan terdapat 3 tahapan penting. Yang pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. 2. Mengenal sistem lingkungan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Next, ada tahap definisi. Pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagaimana sistem di dalam suatu urutan tertentu. Dan yang terakhir ada upaya evolusi. Beberapa tahapan penting di dalam upaya solusi meliputi 1. Mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. 2. Mengevaluasi solusi-solusi alternatif. 3. Memilih solusi yang terbaik, mengimplementasi solusi, dan yang terakhir adalah menindaklanjuti untuk memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Next, ada siklus hidup pengembangan sistem. Jadi, System Development Life Cycle adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan sistem suatu sistem informasi. Di dalam siklus hidup pengembangan sistem terdapat SDLC dan prototype. SDLC di sini adalah SDLC tradisional. Di dalam SDLC tradisional terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan yang terakhir ada penggunaan. Sedangkan prototipe sendiri adalah satu versi dalam sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Kemudian jenis-jenis prototipe itu ada 2. Yang pertama ada prototipe evolusioner dan prototipe persyaratan. Next, pengembangan prototipe evolusioner. Jadi, prototipe evolusioner adalah prototipe yang secara terus-menerus diperbaiki sampai semua kriteria sistem yang baru yang dibutuhkan pengguna terpenuhi. Di dalam prototipe evolusioner terdapat 4 komponen penting. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi, pengembang mewawancarai pengguna untuk mendapatkan ide yang diminta sistem. 2. Membantu satu prototipe. Pengembang mempergunakan satu alat prototyping atau lebih untuk membuat prototipe. Contoh alatnya itu generator aplikasi dan toolkit prototyping. Yang ketiga adalah menentukan apakah prototipe itu diterima. Jadi pengembang mendemonstrasikan prototipe kepada para pengguna untuk mengetahui apakah telah memberikan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah menggunakan prototipe. Jadi prototipe menjadi sistem produksi. Next, pengembangan prototipe persyaratan.
Jadi prototipe persyaratan adalah satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Di dalam prototipe persyaratan terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama, membuat kode sistem baru. Jadi pengembang menggunakan prototipe sebagai dasar untuk pengodaan sistem yang baru. Yang kedua, menguji sistem baru. Pengembang menguji sistem tersebut. Yang ketiga, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Jadi pengguna memberitahukan kepada pengembang apakah sistem dapat diterima. Jika iya, langkah 7 akan diambil, yakni ini. Dan jika tidak, langkah 4 dan 5 ini membuat kode sistem baru dan menguji sistem baru akan diulang. Dan yang terakhir adalah membuat sistem baru. Pendekatan ini diikuti ketika prototipe ditujukan untuk memiliki penampilan dari suatu sistem produksi, namun tidak ketika ia harus membuat seluruh unsur tersebut. Jadi antara prototipe evolusioner dan prototipe persyaratan memiliki keterkaitan yang erat. Next, daya tarik prototipe. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dengan pengguna. 2. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. 3. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Dan yang terakhir, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Next, ada potensi kesulitan prototipe. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambil jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi, alternatif, dan dokumentasi. Jalan pintas ini akan menciptakan usaha-usaha yang cepat dan kotor. Kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, ada prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Dan yang terakhir, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang terbaik. Next, pengembangan aplikasi cepat atau Rapid Application Development atau RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi sendiri adalah nama yang diberikan oleh Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistem yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Unsur-unsur penting di dalam RAD atau Rapid Application Development meliputi yang pertama, manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Next, pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase itu meliputi investigasi awal, kemudian analisis, desain, kemudian konstruksi awal, kemudian tinjauan pengguna, konstruksi akhir, dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem. Next, fase-fase modul. Pertama adalah investigasi awal, kemudian melakukan analisis, desain, konstruksi, tinjauan pengguna, investigasi akhir, dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem. Di dalam fase-fase modul terdapat 3 analisis sampai dengan tinjauan pengguna. Terdapat 3 fase, kemudian 3 fase ini akan bergabung menjadi satu di dalam investigasi akhir sampai tahap yang terakhir, pengujian dan pemasangan sistem. Next, desain ulang proses bisnis. Desain ulang proses bisnis adalah proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan business process design. Di dalam desain ulang inisiasi di dalam desain ulang bisnis terdapat beberapa subbab. Yang pertama, inisiasi proyek BPR. Inisiasi bisnis menciptakan 2 teknik dalam menerapkan BPR, yakni rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Komponen-komponen ini kemudian diterapkan secara terpisah maupun gabungan.
Rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalisnya. Kemudian ada rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur tersebut sekaligus untuk membuat dokumentasi abstraksi yang lebih tinggi daripada yang saat ini sudah ada. Kemudian pemilihan komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah atau gabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Kombinasi yang tepat akan tergantung pada kondisi sistem yang saat ini yang dilihat dari sifat fungsionalitas dan sifat teknisnya. Next, alat-alat pengembang sistem. Yang pertama itu pemodelan sistem. Jadi alat-alat pengembang sistem itu ada diagram arus data. Diagram arus data sendiri adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana dan mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung. Kemudian ada arus data. Arus data itu terdiri dari sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, mulai dari satu unsur data tunggal hingga satu file atau lebih yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses lainnya. Jadi yang terakhir ada penyimpanan data atau gudang data. Unsur-unsur lingkungan di mana sistem berinteraksi. Unsur-unsur lingkungan berada di luar batas sistem. Unsur-unsur ini memberikan input data kepada sistem dan menerima output dari sistem. Kemudian prosesnya itu sesuatu yang mengubah input menjadi output. Next, ada diagram arus data bertingkat atau leveled data flow diagram. Yang pertama itu ada diagram konteks. Diagram konteks adalah menerapkan sistem dalam satu konteks lingkungan. Diagram ini terdiri dari satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan proses sistem. Kemudian yang kedua ada diagram nomor N. Mendokumentasikan satu proses dari sebuah DVD dengan tingkat detail yang lebih besar. N melambangkan nomor proses pada tingkat yang lebih tinggi dari yang sedang didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah beberapa detail yang diperlukan di dalam leveled data flow diagram. Yang pertama, membatasi satu DVD menjadi tidak lebih dari 6 hingga 8 proses. Kemudian menggunakan alat lain untuk mendokumentasikan tingkat detail yang paling rendah, tetapi dengan menggunakan tidak lebih dari satu halaman. Next, ada manajemen proyek atau Steering Committee Sistem Informasi Manajemen. Steering Committee dibuat dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan. Di dalam Steering Committee terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menciptakan kebijakan, menciptakan dukungan komputer mencapai sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, melakukan pendekatan fiskal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang akan berhubungan dengan komputer. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan perselisihan terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Next, ada kepemimpinan proyek. Steering Committee SM jarang ikut terlibat langsung di dalam detail pekerjaan. Tanggung jawab jatuh ke tim proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua ada mekanisme manajemen proyek. Dasar manajemen proyek adalah rencana yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Setelah tujuan-tujuan proyek, kendala dan ruang lingkupnya telah selesai didefinisikan. Kemudian yang terakhir adalah dukungan web bagi manajemen proyek. Selain manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft Project, dukungan juga dapat dari internet sebagai contoh. Logis Software, sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto, menawarkan sebuah sistem manajemen yang disebut AC Projects.net. Kemudian yang terakhir adalah mengestimasi biaya proyek. Yang pertama itu input komponen-komponen dalam mengestimasi biaya proyek. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Kemudian pengenalan historis, dan yang terakhir adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat teknis estimasi. Di dalam estimasi biaya proyek terdapat 3
tahapan penting. Yang pertama, input pengestimasian biaya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Tarif sumber daya adalah biaya per unit. Kemudian alat-alat dan teknik estimasi biaya. Estimasi analogis menggunakan biaya aktual proyek-proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk sebuah sumber daya yang dibebankan ke proyek dan kemudian biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar, euro. Estimasi ini dapat disempurnakan kembali selama proyek berlangsung untuk mencerminkan tahapan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.